kami bagi-bagi bagian. Saya yang awal, Tiara tengah, dan Aulia di akhir. Terus untuk final itu ya untuk koreksinya kami kerja bareng-bareng di kampus. Terus kami koreksi dari awal bagian pertumbuhannya, terus kami juga melakukan koreksi dan pergeseran. Lalu untuk pengalihnya kami bagi-bagi 3 menit. Terus untuk koreksi waktu pengalihannya kami bareng-bareng saja dikoreksinya dari awal sampai akhir. Ya, dan terjemahannya juga kita cocokkan satu sama lain. Oke, baik. Berarti berapa Azra menilai ini? Siapa namanya Aulia? 9. Ini kalian jangan main-main yang ngasih nilai dan 9, 10, 9, 10. Saya kasih, tapi kalau saya konfirmasi enggak, saya jatuhin nilainya nanti. Kalian tuh kalau ngasih nilai tuh nggak kira-kira, tapi kalian ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti. Buat Putri berapa? Ini 9, 10 beneran nih. Ya nggak apa-apa ya, ntar saya konfirmasi. Putri, berapa untuk Azra? 9. Terus kalau ternyata nggak bisa, saya turunin nilainya ya, saya turunin jauh nanti. Aulia? Untuk Azra 8, untuk Tiara 8. Misal kan kamu kan dia ngasih nilainya untuk kamu jelek malah. Kenapa kok kamu ngasihnya jelek, dia padahal ngasihnya nilainya tinggi-tinggi ini berdua, kenapa kamu jelek? Lebih kayak daripada yang dari saya mau nunjukin apa tuh pemahaman mereka sebenarnya sensei. Jadi nggak Kamu lebih paham dari mereka? enggak, maksudnya gimana ya, daripada terpapar mereka saya pengen mereka tuh apa ya, ngasih unjuk kalau sebetulnya mereka bisa lebih dari itu. Oke, coba kita cek ya. Apa-apa, saya kasih dulu tinggi-tinggi seperti yang kalian minta. Nanti saya lihat kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan yang kalian nilai, nanti saya turunkan nilainya jauh-jauh. Kalau emang benar bisa terpertanggungjawabkan ya saya kasih sesuai dengan nilai yang kalian minta. Dah, coba ini berarti kan tadi kalau kalian bilang kan bersama-sama kan, tidak dibagi-bagi kan? Berarti kalau dapat slide yang manapun bisa dong menjelaskan. Hai. Ya, saya minta dibuka di slide 6. Dah, Putri, coba jelaskan. Yang hijau itu kan artinya berarti kohesi. Pergeseran, kuning itu kohesi. Di sini tidak ada koherensi. Oke, coba jelaskan. Kenapa itu yang hijau, yang bagian-bagian hijau itu bagian dari pergeseran, terus kemudian yang lain yang kuning-kuning adalah kohesi. Pertama dari yang tiba ini pergeseran level di mana di sini pakai bentuk lampau. Jadi dari leksikal ke gramatikal. Dan ini Tadi dulu mana? Gimana? ini yang tiba lampau saja. Pergeseran level Dari leksikal ke gramatikal. kenapa dari leksikal ke gramatikal itu? Dari asaninaru jadi asaninata. Leksikal kan yang ini ada di kata yang kosakata yang ada di kamus. Gramatikal kan ini jadi berubah jadi nata. Jadi pergeserannya itu. Enggak dong. Itu kan lihat coba yoga, akete, kanjitsu no asaninata. Bentuk natanya itu kan memang karena ada perubahan waktu. Bukan bentuk lampaunya, memang kan itu ada perubahan waktu. Dari malam ke pagi hari. Kenapa itu menjadi pergeseran? Karena pemahaman kami dan tadi dari diskusi kami kira semua yang lampau atau yang perubahan gramatikal ini masuknya ke pergeseran level. Udah harus selamanya begitu, tergantung hasil penerjemahannya. Terus bagian yang senangnya? Senang ini sama juga sensei karena dia mana ya? Jibunga Ichibang Norida Yorokonda ini kan karena lampau juga pergeseran level. Tidak semua yang lampau itu pergeseran level ya Mbak. Pergeseran level itu kan betul, penjelasan kamunya benar, tapi nggak nyambung dengan isinya. Bahwa ada pergeseran dari leksikal ke gramatikal, itu benar, tapi nggak nyambung ke contoh yang kamu maksud Yorokonda terus menjadi si sapi senang, itu nggak masuk ke situ. Yang benar apa coba? Yorokonda pas katanya apa?
Yorokonda kelas katanya Yoroko. Yorokobu, Yorokonde itu Yorokonda. Nah itu kelas katanya apa? Putri? Yorokobi. Kelas kata kok Yorokobi. Kelas katanya apa? Kata sifat. Yorokobu kata sifat. Itu kata kuncinya di situ. Itu disebut kenapa pergeseran. Itu benar gimana udah benar, tapi penjelasannya sama sekali tidak benar. Terus saya udah kasih bantuan tuh. Yorokobu kelas katanya apa, senang kelas katanya apa. Maka di situ ada pergeseran. Apa kelas katanya? Yorokobu kelas katanya apa? Kata kerja. Senang kelas katanya. Kata sifat. Jadi apa pergeseran apa ini? Coba. Yuni. Pergeseran kelas kata. Dua. Oh, jadi terus gimana ini penjelasannya lanjutnya? Nggak sesuai dengan nilai yang kalian bilang 9, 10, 9, 10 nih. Duk deh. Coba. Itu pergeseran tuh, yang duk mana duk. Ini Nah, yang do. kenapa itu kalian bilang pergeseran? Kan onomatope sih. Terus? Maksudnya ke pergeseran infrastruktur, infrasistem. Ini kan tidak bergeser, kan betul apa adanya onomatope, kalian terjemahkan ke onomatope bahasa Indonesia ya kan? Yang dimaksud bergeser kan kalau yaitu misalnya dia tadinya bukan onomatope, dia menjadi onomatope, itu pergeseran. Tuh, kecewa dan menundukkan kepala. Kenapa itu pergeseran? Sebenarnya ini sama sama yang sebelumnya saya pergeseran. Dah, slide 8 siapa yang mengerjakan? Hah? Jadi Azra Sensei. Saya. Oh iya Tiara. Ya udah, coba Putri yang Aulia yang jelasin. Tuh, duduk meliuk-liuk. Ini sama yang tadi seperti ada jelasan ini sepemahaman kami itu onomatope itu termasuk pergeseran infrasistem. Kalau tadinya bukan onomatope, dialih bahasakan, diterjemahkan menjadi onomatope, iya itu pergeseran infrasistem. Ininya onomatope, itu onomatope, nggak ada yang bergeser. Terus itu, sedangkan ular berada di posisi ke-6. Nah, di mana itu letak pergeseran? Ini saya sama seperti tadi kata menurut kami bentuk kelompok jadinya diubahnya jadi ke pergeseran itu sensei level sensei. Yang mana yang pergeseran level? Ini saya berada kan dari posisi ke-6 jadinya posisi ke-6 dari mata. Pergeseran di mana? Rokubaminata terus berada di posisi ke-6 itu pergeseran level. Dari posisi ke-5 ke posisi ke-6 gitu. Itu mah bukan pergeseran, yang dimaksud pergeseran level itu bukan level di dalam kalimatnya itu, Mbak. Mentang-mentang tadinya tingkat 1 ke tingkat 3 dan sebenarnya pergeseran level bukan itu dong. Ya deh, yang itunya aja deh. Kohesi itu yang tersebut menjadi kohesi itu kenapa? Ular tertawa mendengar hal tersebut. Kenapa itu kohesi? Karena ini menggunakan apa ya? Kata ganti dari maksud. Mana coba bahasa sumbernya mana? Ular tertawa mendengar hal tersebut mana? Nah, hena itu kan? Tatsuga yuto hebiga warateita. Penerjemahannya ular tertawa mendengar hal tersebut. Nah, tersebut itu kalian bilang bagian dari kohesi. Apa? Ini bukan kohesi. Salah, ini bukan kohesi. Ini justru koherensi. Apa sih bedanya kohesi sama koherensi? Iya. Untuk OS itu kayak misalkan kata ganti gitu sensei. Itu apa? Kata ganti maksudnya apa? Misalkan dari kata misalkan nya, tapi itu kata ganti dari maksudnya si sapi gitu. Ya, nah itu apa? Kohesi apa koherensi? Kohesi. Kohesi itu. Kalau koherensi apa?
Kalau koherensi Ini katanya 10 tadi nilainya. Mana? Oh, pemahaman koherensinya. Apa koherensi apa sih? semua sensasi saya Tahu koherensi apa? Azra, koherensi apa Azra? Itu kayak menjelaskan hubungan sebab akibat. Tidak selamanya menjelaskan hubungan akibat. Konsep koherensi itu sendiri apa? Salah satu dari yang penjelasan hubungan sebab akibat betul koherensi. Tapi koherensi sendiri apa? Menjelaskan keutuhan. Keutuhan apa? Makna. Oke. Coba sekarang cari slide yang ada koherensi. Nah, tuh, yang paling bawah deh paling gampang. Sejak saat itu setiap kali melihat tikus kucing selalu mengejarnya. Di mana letak koherensinya, Azra? Karena kan sebelumnya kalau si tikus ini ngebohongin kucing. Jadi Ya keras suaranya. karena kucingnya kesel, jadi dia selalu mengejar tikus itu. Ya di mana letak koherensinya? Koherensi gini ya, koherensi yang dimaksud itu bukan koherensi ceritanya loh. Koherensi penerjemahannya. Upaya yang dilakukan penerjemah supaya cerita ini utuh. Di mana letak koherensinya? Bukan berarti karena lihat tikus itu terus kucing selalu mengejar itu koherensi. Itu mah memang ide ceritanya begitu. Upaya penerjemahannya di mana letak koherensinya? Kan sore kara neko wa nezumi o hiruto oimawasiyoni nata toki. Nah, setelah terjemahkan menjadi setiap kali melihat tikus, kucing selalu mengejarnya setiap saat. Di mana letak koherensinya? Jelaskan kaitkan dengan bahasa sumber yang dijelaskan. Hah? Ini udah benar, tapi di penjelasannya apa? Sejak saat itu Bukan saya yang minta diterjemahin, saya minta penjelasan upaya penerjemahan itu untuk mempertahankan koherensinya di mana letaknya. Kan itu kalau diterjemahkan apa adanya kan sore kara nekowa nezumio miruto oimawasiyoni nata toki. Itu frase, itu klausa loh, belum selesai. Tapi kalian sudah menerjemahkan dengan baik menjadi kalimat. Natatosa. Natatosa, oke, natatosa itu juga belum kalimat itu masih klausa sebenarnya kalau mau dipecah-pecahnya. Tapi dia menjadi kalimat, sudah kalian terjemahkan dengan baik. Tapi bagaimana upaya koherensinya? Nih, contoh harfiahnya aja. Sore kara itu artinya apa sih? Kan harusnya kan kemudian kan? Tapi kalian terjemahkan sejak saat itu. Apa berarti upaya koherensinya? Ini kan bagian akhir kan, sebagai kesimpulan kan. Berarti upaya kalian untuk menyatukan itu sebagai sebuah jalan cerita. Kesimpulannya, jadi apa yang digunakan di sini? Sentral ini gimana nih katanya 10 dari tadi? Makanya jangan kasih nilai tinggi-tinggi. Nanti kalau saya tanya kan jadi nggak bisa jawab. Sore kara kalian terjemahkan jadi sejak saat itu. Apa upaya yang dilakukan untuk itu? Kenapa menerjemahkannya menjadi sejak saat itu? Karena dia sudah di akhir cerita. Jadi apa jalinan apa? Ini untuk Sebagai kesimpulan sebuah cerita dari proses di awal itu. Ya makanya jangan pengen 10 aja. Saya tahu di luar masih aja 10. Nggak bisa ngejelasinnya. Coba sekarang pengalih bahasannya. Benar nggak 10? Bahas video sumbernya. Berani banget ngasih nilai 10. Ya, tunggu stop. Urutannya siapa nih? Siapa dulu? Kamu pertama berdiri dulu sini. Pertama, terus kedua. Jadi berarti awal yang ketiga. Diputar awal yang pertama. Yang ngeklikin berarti ya boleh.
Kalau sensei bilang mulai dari situ, berarti mulai dari kalimat itu ya, namanya terjemah. 小さな山の小さな家に仲のいいおじいさんとおばあさんがおりまし Nah, た。 setelah ini kamu. 二人は小さな畑を耕して暮らしていました。ある日の朝、おじいさんが畑に出てみると、これはひどい。誰がやったんだ。畑がめちゃくちゃに荒らされていたのです。 Udah, silakan. Stop. Terjemahnya. Di sebuah rumah kecil di gunung terdapat dua sepasang nenek dan kakek Itu tinggal. nggak bagian dari yang diterjemahin. Tadi yang saya suruh terjemah itu mulai dari tadi ini. Jadi nggak bagian oke. Kalimat yang hanya jangan dihafal ya. Kalimat yang menjadi bagian kamu aja yang diterjemahin. Itu tadi yang kamu sebut itu di awal. Itu nggak masuk dari bahan yang harus kamu terjemahin. Dah, lanjutin dulu. Tapi kalau saya bilang mulai dari situ ya. Konsentrasi. 畑を荒らした犯人は山に住むタヌキでした。 Nah, ngerti kamu. タヌキはその日から昼も夜も構わず畑に現れるようになりました。こらこら待て。イエーイ！へっぴり腰のじいさん、いくら野菜作ってもおいらが全部食べちゃうぞ。 Stop. この痛さ。 Stop. Dah, silakan. Sejak hari itu si Rakun siang dan malam selalu mencuri hasil dari ladang tersebut. Hei kau tunggu, wah kayak dasar kamu, hei kamu dasar kakek bodoh, mau siang ataupun malam kapanpun itu aku akan mengambil semua hasil jarahan panenmu sebanyak-banyaknya. Hai, Oke. Dah. Lanjut berikutnya. 誰君。おじいさんはおばあさんと相談してザルと紐で罠を作りました。ザルの下に焼いた魚を置いておくと、いい匂いだ。いや、食べちゃおう。 Dari sini kamu. タヌキがやってきて罠へと入ってきて、その途端ザルが落ちてきて、タヌキは罠の中へ。捕まえたぞ。これでもう悪さはでき。 Dah. Sang rakun itu mendekati ikan yang sedang dimasak dan bilang bahwa dia akan memakannya. Kemudian sang kakek melepaskan jaring tersebut dan menangkap sang rakun. Ini penerjemahan kalimat ini bukan cerita. Dari yang baik. Langsung memberi dan berkata. ここから出せ！出さないとひどい目に遭うぞ！暴れるタヌキをなんとか担ぐと、おじいさんは家に帰りました。 Dari sini. このタヌキが畑を荒らしていたんですか。切り餅を作っていたおばあさんは仕事の手を止め、タヌキをしげしげと見つめていました。 Ya, Andra. Oh, jadi rakun ini yang merusak badan kita. Nah, ini yang sedang membuat kimchi berhenti dari pekerjaannya untuk melihat si rakun. Dah.